Tadi na kutira lang ito mo. Takat ka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumaradu kahanginami na adong sangai dia sude BPI na adong di Tabaksel Tapan bagian selatan di Medan di Jakarta sanga IDP. Ison kami rencananya akan membuat YouTube yang menceritakan tentang sejarah Harahap versi Amor TV. Sejarah api ini kalau untuk sekarang ini banyak versinya ya, tapi kalau untuk versi Amor TV seperti inilah. Harahap. Harahap itu adalah nama sebuah tokoh. Jadi seandainya ada pertanyaan, siapakah Harahap itu? Harahap itu adalah nama seorang tokoh di zaman dulunya. Terus hingga berkembang menjadi suku Harahap. Dan sampai sekarang sudah dipakai anak cucunya. Misalnya kalau dia itu seperti namanya Salman, di belakang itu ada namanya Harahap. Jadi Harahap itu adalah suku. Marga Harahap ini sudah banyak di daerah Tabaksel sekarang dan sudah menyebar ke berbagai daerah dan seluruh Indonesia, bahkan internasional. Kita pernah bertemu dengan marga Harahap di Amerika ya, bertemu di Facebook, tapi dia itu bermarga Harahap. Sudah sampai ke Eropa, mungkin kemana pun yang namanya juga sudah menyebar ya.
Sebenarnya siapakah tokoh Harahap itu? Harahap ini berasal dari Barus dulu, keturunan Arab dan bergenetika Melayu Proto. Bergenetika ini seperti misalnya postur tubuhnya gitu kan. Hidungnya, matanya, pandangannya, kulit warnanya seperti Melayu Proto. Harahap ini dulunya bermukim di Barus, karena waktu itu di daerah Baruslah yang paling maju, dan di sanalah kota pertama kalau untuk Pulau Sumatera atau Andalas ya. Di sana terkenal juga dengan Samudra Pasainya dulu, kerajaan Islam pertama di Pulau Sumatera. Di daerah itu sudah maju dan berbagai bangsa dan suku ada di sana. Apa itu Buddha, itu Parmalim atau Muslim. Arab ini agamanya Parmalim atau antara Buddha dan Hindu, tanpa mempunyai kitab suci. Misalnya kalau Hindu kan kitab sucinya Weda gitu kan. Kalau Buddha ini gitu kan. Kalau Islam Al-Quran gitu kan. Jadi orang itu tidak punya kitab suci. Yang dipercayai orang itu ialah seperti misalnya ada keanehan. Misalnya orang itu bertemu dengan kayu yang rimbun, angker kan. Dianggap orang itu ada penghuninya, itulah dianggap orang itu Tuhan. Sama penghuni kayu itulah orang itu meminta. Ketemu batu begitu juga, ketemu gunung begitu juga. Namanya juga Parmalim kan. Harahap ini mempunyai anak yaitu Opumarguru. Opumarguru ini yang paling terkenal di Tapanuli Selatan. Kalau untuk versi Tapanuli Selatan, Opumarguru ini yang paling dikenal orang. Kalau misalnya Harahap sampai ke atasnya itu masih diragukan. Jadi Opumarguru ini diklaim pernah tinggal di daerah Portibi dulunya. Di daerah Portibi itu dulu ada sebuah kampung atau daerah yang sudah terkenal. Bahkan kalau perkiraannya hampir seterkenal Samudra Pasai. Portibi itu artinya dunia. Berasal dari kata bahasa India Peretep. Opumarguru ini punya 2 putra. Yang gelarnya atau panggilannya kan disebut Andor Misang dan Misang Andor. Andor Misang ini pernah juga tinggal di Lobu Portibi. Andor Misang ini mempunyai keturunan di daerah Mopang, di daerah Portibi juga. Sedangkan Andor Misang mempunyai keturunan di daerah Batang Onang dan sekitarnya. Andor Misang ini mempunyai keturunan seperti Harahap Togalangit, Simatanya, Rimau Jalo, sampai ke daerah Sidimpuan ini yang bernamakan keturunan Andor Misang itu adalah keturunannya gitu kan. Sedangkan Misang Andor dia itu mempunyai anak Sibautano dan Manjukitano. Kenapa dibilang Sibautano? Sibautano itu artinya dia itu bukan karena dia merasa bau tano. Dia itu hobinya suka berdagang, mencari ilmu dan berpetualang lah. Sedangkan si Manjukitano itu digelar karena dia itu seorang petani, suka membuka kebun. Itu makanya kalau di daerah Batangonang itu, di sanalah daerah Simanjukitano ini dulu pernah membuat sawah di Danau Tasik dan di daerah-daerah sekitar Batangonang ya. Sibautano dan keturunannya ini pergi ke Gunung Tua Sapean di Pargarutan. Dan keturunannya di sana banyak, apa itu pecah ke daerah Tabusira, apa ke Sidipuan, apa kemana gitu. Jadi pergi ke Gunung Tua Sapean dia. Sedangkan si Manjukitano keturunannya ini Harahap Batangonang dan sekitarnya, apa itu misalnya Harahap Morang, si Sutana Sinong, Suta Sulape, Suta Pulungan dan Opunabirik. Itu keturunan Manjukitano ini. Bila mana nanti ada marga Harahap di luar dari Tarembu ini, kami anggap sebagai Kahanggi atau Pareban. Dengan kata lain, Kahanggi yang bermarga suku lain atau marga masuk ke Harahap. Boleh jadi itu bermarga P, S, T, L dan lain-lain.
Jadi itu makanya kalau untuk zaman sekarang ini marga harap sulit disatukan tarombonya. Misalnya dia mengaku harap si ini, si A gitu kan. Jadi ada si B. Jadi antara si A dengan si B ini mengaku harap, tapi bila disamakan stamboknya itu beda dia. Jadi itu makanya nanti selain dari stambok ini, nanti misalnya ada yang bermarga harap itu kami anggap sebagai marga harap Kahanggi yang menumpang ke harap, misalnya apa itu marga lain atau suku lain gitu kan. Jadi kalau zaman dulu ceritanya kan orang kan masih sedikit, bila ketemu kampung nanti harus mengikuti peraturan di kampung itu. Misalnya marga Pela kan, dia datang ke suatu kaum yang bermarga Rahab nanti supaya dia aman, dekat dan bermasyarakat, dia dimasukkan ke marga Harap itu. Nah, seperti itu juga marga S, marga T dan lain-lain. Itu makanya sampai sekarang banyak marga-marga. Tapi bila mana nanti anak cucunya ada yang mengatakan kami marga Harap ini, tapi kenapa tidak bertemu ke Andor Misang katanya. Ya di sana ketemunya itu orang itu bermarga lain masuk ke marga Harap dan menjadi Harap. Jadi ketika orang itu masuk ke marga Harap, di situ yang bertemunya, tapi pada hakikatnya orang itu masuk ke marga harap aja, tapi stambuk orang itu stambuk marga lain gitu. Itu makanya untuk saat ini banyak ya marga Kahanggi kita harap yang merasa penasaran kenapa mereka itu sama-sama marga harap tapi beda stambuk. Jadi untuk kami sebagai harap Batangonan dan sekitarnya ya, kami merasa itu biasa saja karena memang zaman dulu ya zamannya seperti itu. Bila mana ada marga lain masuk ke suatu kampung dan berpenghuni di sana, dia harus masuk ke yang namanya yang punya suhud atau yang punya kampung itu. Bila rajanya nanti marga Arab, kalau dia suka marga Arab, ke marga Arab dia. Bila nanti dia suka masuk ke anak Boru, ke anak Boru. Bila dia suka masuk ke anak Mora, ikut marga Mora, tapi sebenarnya marganya lain gitu. Jadi untuk menjawab masalah-masalah di marga harap sekarang ini, pendapat kami seperti itu. Walaupun misalnya marga P ya menumpang ke marga harap, marga T atau dan sekitarnya tidak bertemu stambok, kami anggap itu sebagai Kahanggi kami juga. Soalnya keadaan lah yang mengatur itu. Nanti bila mana stambok kami dengan stambok marga lain tidak bersatu, seperti itulah jalan ceritanya. Jadi untuk Kahanggi kami dimanapun berada, kalau untuk zaman sekarang kan zaman sudah canggih gitu kan. Sekalipun misalnya Anda itu marga suku lain masuk ke marga Arab, ya kami tetap panggil juga. Soalnya seperti itulah ceritanya. Di kampung kami, di daerah Batangonang lah, kan orang gitu. Kita cerita sedikit dulu ya. Di sana ada keturunan Jawa. Maksudnya orang tuanya dari Jawa. Kalau perkiraan dulu waktu musim entah sebelum merdeka datang dia ke kampung kan. Jadi di sana dia itu menumpanglah dia ke marga Regar. Udah jelas-jelas dia orang kita Jawa ya. Logatnya aja indah dong hepeng gitu. Mandok bilang nah dong hepeng, indah dong hepeng katanya. Jadi berhubung orang itu tinggal di daerah Mandailing atau di daerah Kitangkola, masuklah dia ke Siregar. Jadi sampai sekarang orang itu marga Siregar. Anak cucunya santai aja. Bila ditanya apa marganya, Siregar gitu. Tapi ketika ditanya tarombonya, dia itu tidak tahu. Karena memang dia orang Jawa masuk ke Siregar. Itulah zaman sekarang banyak marga harap, dia bingung kenapa nama orang tua saya tidak ada di situ, kenapa tarombo kami tidak cocok di situ. Ya seperti itu dia. Jadi untuk Kahanggi kami yang merasa misal dari marga lain sebenarnya tidak masalah itu, kalau memang tidak mau jujur mengatakan bahwa dari marga lainnya nggak apa-apa. Demi untuk persatuan dan menjaga perasaan antara sesama marga harap, ya sekarang biarlah kita itu menjadi harap sedunia, sekalipun nanti tarombonya tidak sama dari satu opungnya nggak masalah. Tapi kalau sudah mengaku harap ya mereka itu tetap Kahanggi kita juga gitu kan. Dan seterusnya marga Regar itu ya, orang itu sudah 3 ke 4 keturunan lah tinggal di kampung itu.
dari bapaknya, anaknya, cucunya, dan cicitnya. Jadi kalau anaknya itu, cucu cicitnya itu kan sudah pandai bahasa Mandailing, bahasa Angkola kan, dia itu santai aja itu bila ditanya orang, apa marganya bang? Oh Siregar. Siregar. Tapi bila nanti orang itu ngobrol ke arah marga atau Tarombo, jadi tidak ketemu dia itu. Mana disuruh ketemu dia, sedangkan bapaknya dari Jawa masuk Siregar. Dari mana ketemu dia? Kalau Siregar itu misalnya Siregar Silo, Dongoran misalnya, kan tidak ketemu dia kalau memang dia itu masuk ke sana gitu. Jadi untuk Kahanggi kita Marga Harap itu juga kebanyakan begitu. Bila mana nanti tidak sesuai dengan Tarombo yang seperti Andor Misang dan Misang Andor, dan mengatakannya marga harap lain, ya kami anggap seperti itu dia. Marga harap yang menumpang ke marga harap. Misalnya dia mengaku marga lain, mengaku marga harap, dan tidak sama Tarombonya, gitu kan. Jadi bila mana nanti untuk masa kedepannya, seandainya nanti tidak ada persamaan antara Tarombo marga harap lain dengan harap lain, maka itu kami anggap sebagai suatu kebetulan atau suatu yang tidak bisa dihilangkan. Ya memang begitu caranya kalau di Tapanuli Selatan atau di Angkola. Bila kita masuk suatu kampung, kita itu harus ada istilah Dalian Natolu. Dalian Natolu itu boleh dikatakan seperti harus punya Kahanggi, Mora, dan anak buruh. Jadi buat marga saudara-saudara kami yang bermarga harap, pada hakikinya inilah Tarombo yang kami miliki dan sejarahnya. Bila mana nanti tidak ada persamaan, tidak ada kejelasan dari Tarombo kami anggap seperti itu. Tapi kalau kami inilah dia. Tarombo kami ini asli dia punya ulayat, punya kuburan, punya masa ini artinya punya para anggota harahap gitu kan. Jadi kalau untuk keturunan Mancung Kitano lah gitu ya, kami itu kalau diperkirakan sudah 25 orang, 25.000 orang, banyak dia. Jadi kalau sudah sampai setingkat Opumar Guru nanti, kalau disatukan, wah sudah jutaan dia. Makanya sekarang harap itu sudah tersebar kemana-mana. Jadi kita sebagai marga harap ya harus tahulah sejarah sedikit seperti apa. Jadi masalahnya yang sekarang yang sering dipermasalahkan itu antara Tarombo harap si A dan si B dan si C berbeda. Jadi kami menganggap itu seperti itu. Ada marga lain yang menumpang ke marga harap dan mengaku harap. Jadi bila nanti ditelusuri Tarombonya, tidak mungkin bersatu dia. Marganya P. Terus ditelusuri ke marga harapnya nggak ketemu dia. Dengan marga P ini bisa berasal misalnya dari Barus, dari Toba, bisa dari dari Malaka gitu. Marga lainnya gitu. Jadi nggak ketemu dia. Jadi untuk mengatasi perbedaan marga itu seperti itu adalah pendapat kami. Jadi buat kami mohon maaf bila mana dalam penerangan kami ini kurang sopan atau kurang pandai atau kurang tahu sejarah lah. Kami minta memang inilah kemampuan kami untuk saat ini. Jadi inilah yang kami pertahankan dan kami perjuangkan. Inilah yang resmi kami akui. Bila mana nanti ada stambok lain yang mengaku tidak sama, harap ini harap itu, jadi kami menganggap seperti itu. Jadi sekianlah dulu cerita kami mengenai harap sejarah ini. Bila ada kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dulu.